Ya lapor ke Tuhanmu. Assalamualaikum sus. Kepada Yesus. Ini kami mengadu sus. Ini Yahya Waloni setiap kali ceramah singgung-singgung akidah kami. Tolong dihukum dia. Dia kan Tuhan. Shalom saudara-saudara, bertemu kembali bersama dengan saya Pendeta Rio Pasaribu. Apa kabar kita semua? Saya percaya kabar kita pasti semua baik-baik saja. Saudara-saudara, hari ini saya mau membagikan video cuplikan. Sebenarnya video ini adalah video lama ya. Bagaimana Ustadz Yahya Waloni pernah menghina Yesus Kristus. Dan apa yang terjadi? Yahya Waloni selaku mengalami sakit yang begitu parah dan hampir mati ya saudara-saudara pada waktu itu. Tetapi saudara-saudara, kita melihat Yahya Waloni itu bertobat ya, dan tidak mau lagi menghina kekristenan, khususnya menghina Tuhan Yesus Kristus. Saya pernah dengar juga dia berkata bahwa dia merasa ampun ya menghina Kristen, menghina Yesus Kristus ya saudara-saudara, yaitu di podcast Deddy Corbuzier ya saudara-saudara. Untuk lebih lanjut, mari kita simak dulu cuplikan berikut ini. Demam, demam, panas dingin, itu dirubah lagi strategi OTG, orang tanpa gejala. Innalillahi. Saat ini masyarakat Indonesia dihebohkan dengan beredarnya kabar yang menyatakan bahwa Ustadz Yahya Waloni sedang jatuh sakit. Berdasarkan unggahan dari berbagai akun di media sosial menunjukkan bahwa Yahya Waloni sedang terbaring lemas dengan terpasang selang infus dan juga selang oksigen. Belum diketahui secara pasti penyakit apa yang dialami oleh Yahya Waloni, namun berdasarkan unggahan dari berbagai akun menyatakan bahwa Ustadz kontroversi tersebut sedang dalam perawatan di sebuah rumah sakit di Purwakarta akibat terkena COVID-19. Ibu bapak, untuk mengetahui kepalsuan kitab Kristen itu, nih buktinya ini banyak sekali ayat-ayat kitab yang palsu. Ya lapor ke Tuhanmu. Assalamualaikum sus. Kepada Yesus. Ini kami mengadu sus. Ini Yahya Waloni setiap kali ceramah singgung-singgung akidah kami. Tolong dihukum dia. Dia kan Tuhan, kata Kristen. Yahya Waloni dikenal sebagai ustadz yang kontroversi karena sering menghina dan mencaci agama lain, terkhususnya agama Kristen. Namun melihat kondisi tak berdaya dari Yahya Waloni akibat penyakit yang dideritanya, umat Kristen pun tak mau membalas hinaan yang sering dilontarkan pada mereka, melainkan umat Kristen beramai-ramai mendoakan ustadz kontroversi tersebut agar mendapatkan kesembuhan dari Tuhan Yesus. Contohnya seperti akun bernama Khusus Ratnawati yang mengatakan, cepat sembuh Pak Yahya Waloni, Tuhan Yesus mengasihimu. Ya Tuhan Yesus, ampunilah beliau yang sering menghina nama Yesus dengan sebutan apapun. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Ada lagi akun bernama Jorena yang mengatakan, semoga Tuhan Yesus menjamah Yahya Waloni dan mengangkat penyakitnya. Ampuni Yahya Waloni ya Tuhan Yesus. Dan ada lagi akun bernama Beni yang mengatakan, Tuhan kasihanilah kami. Kasihanilah Bapak Yahya Waloni yang menurut berita sedang terbaring sakit. Kami mohon ya Tuhan, kasihanilah dia. Jamah dan sembuhkanlah dia dari sakit fisik dan sakit batin. Di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara, baru saja kita menyimak video cuplikan tadi. Saudara, video ini adalah video lama, tetapi ini saya unggah supaya kita ambil pelajaran yang baik dari dalamnya. Bagaimana kita melihat, saudara-saudara, penghina-penghina Yesus Kristus, ada banyak orang-orang saudaraku yang merasakan akibatnya sendiri. Ya, memang kita sebagai orang Kristen mengasihi mereka, mendoakan mereka, karena pembalasan itu bukanlah hak kita sebagai manusia, tetapi itu adalah haknya Tuhan. Tetapi saudaraku kasih Tuhan, Ustadz Yahya Waloni ini bertobat. Dia pernah mengatakan di podcast Deddy Corbuzier bahwasanya yang menolong dia adalah orang-orang Kristen sendiri, yang memberi dia makan, yang mengunjungi dia adalah orang-orang Kristen sendiri yang dihinanya, sehingga dia bertobat.
Tetapi hingga hari ini dia masih sehat dan dia masih hidup karena dia telah bertobat dari penghujatannya terhadap Yesus Kristus. Dan kita berdoa kiranya Yahya Waloni tetap berubah sampai selama-lamanya, ya saudara-saudara. Dan ini adalah pelajaran bagi kita semua, supaya siapapun kita yang menghina Yesus Kristus, berhentilah menghina Yesus Kristus, karena Tuhan Yesus adalah Tuhan Allah sendiri. Alkitab mengatakan Yesus adalah Allah sendiri. Yesus adalah firman Tuhan. Yohanes 1:1 mengatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Alkitab mengatakan bahwa dia datang kepada milik kepunyaannya. Siapakah dia? Yesus. Siapakah Yesus? Allah sendiri. Tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Saudara-saudara kasih Tuhan, ada banyak hari-hari ini orang yang menolak Yesus Kristus sehingga mereka menghujat dan menyangkal nama Yesus Kristus. Saudara-saudara, jangan lagi sampai hal ini terjadi, khususnya di negara Republik Indonesia. Saya percaya Yesus mengasihi semua orang, dan Tuhan menunggu pertobatan setiap orang. Ya saudara-saudara, kita melihat juga di sosial media begitu banyak orang-orang yang murtad. Ada mereka yang pergi ke Mekah, dan di sana mereka berjumpa Yesus Kristus. Mereka melihat salib, mereka diselamatkan. Mereka yang dulu benci kepada kekristenan, benci kepada Yesus, benci kepada salib, tetapi mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, dan mereka sendiri pun diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, saudara-saudara, biarlah kiranya lewat video ini kita mendapatkan pemahaman yang baru, supaya jangan saudaraku kita seperti orang bodoh yang mengulangi kebodohannya, ataupun seperti babi yang kembali ke kubangannya, seperti Alkitab katakan. Ya saudara-saudara, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.